Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah pada siang ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan segala niat kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kajian kita yang terakhir adalah as-sunan allati ba'da al-intiha min as-shalah, sunnah-sunnah yang ada setelah selesai dari salat, dan itu sudah kita bahas. Zikir apa yang dibaca, lalu bagaimana sikap kaki kita dan segala macam sudah kita bahas kemarin. Pembahasan kita kali ini adalah babu makruhatus shalah, bab yang membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sedang salat. Ya, ini arti makruh di sini nggak dosa, ya, tapi kalau kita tinggalkan maka kita dapat pahala. Ya. Dikatakan di sini aqsamu makruhatis shalah arba'atun, jenis-jenis perkara yang dimakruhkan dalam salat ada 4 perkara, ada 4 macam. Makruh dalam salat ada 4 macam. Yang pertama makruhatun min nahiyati makanis shalah. Ada makruh dilihat dari tempat mengerjakan salatnya. Artinya ada tempat-tempat yang makruh kita mengerjakan salat di tempat tersebut. Yang kedua makruhatun min nahiyati halil musalli. Makruh yang dilihat dari kondisi orang yang sedang sholat. Ada orang yang sholat tapi dia kalau mengerjakan dalam kondisi demikian dihukumi makruh. Ya. Yang ketiga wa makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunan aw tarkiha, yaitu makruh apabila dilihat dari sisi ada sunnah yang dia tinggalkan. Jadi kalau meninggalkan sunnah maka tidak bisa dihukumi makruh. Ya. Yang keempat wa makruhatun min nahiyati fi'liha, yaitu makruh dilihat dari cara mengerjakan sholatnya. Ya, jadi bisa dilihat dari tempat sholatnya, ada tempat yang makruh, ada kondisi orang yang sholat, ada kondisi orang yang makruh mengerjakan sholat, orang yang dilihat. Yang ketiga makruh karena meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah. Yang keempat makruh dilihat dari cara mengerjakannya. Ya. Yang pertama makruhatun min nahiyati makanis shalah, makruh apabila dilihat dari tempat mengerjakan salat. Nah, tempat-tempat apa saja yang kita dimakruhkan untuk mengerjakan salat? Yang pertama as-shalah fil hammam. Ya, salat fil hammam. Hammam di sini tempat mandi, kamar mandi, ya, atau sauna. Ya, ini mengerjakan salat di tempat seperti itu hukumnya makruh. Ini dengan syarat apabila yakin tidak ada najisnya. Enggak nih, Ustaz, cuma mandi aja kok. Ya, sabunan, enggak ada tempat buang air, enggak kencing di situ, enggak boleh. Bukan cuma mandi aja. Ini hukumnya walaupun suci tempatnya, hukumnya makruh, karena biasanya yang namanya hammam, sauna atau tempat kamar mandi itu tempat buang kotoran badan, kaki-kaki kita, segala macam keringat kita. Jadi makruh sholat di tempat seperti itu walaupun sah. Tapi kalau ada najisnya, berarti sholat di tempat yang ada najisnya maka hukumnya tidak sah. Gitu ya. Yang kedua as-shalah fil maslah, salat di tempat membuka pakaian. Kalau sauna itu, ya, sauna itu kan sebelum masuk sauna ada tempat ganti baju. Ya, yang ada lokernya, biasa orang buka baju segala macam di situ, itu pun makruh. Ya, kenapa? Karena tempat tersebut biasa terdapat orang-orang yang membuka aurat. Ya. Nah, jadi tempat-tempat seperti itu dimakruhkan mengerjakan sholat. Dan apabila mengerjakan sholat di situ, maka seandainya ada orang yang membuka aurat dekat kita, yang kita sedang sholat, kita wajib nutup mata. Ya, karena nggak boleh melihat aurat orang lain, baik itu perempuan atau laki-laki. Ya, ya, kan kadang kita sama laki-laki ini seenaknya aja gitu. Ya, cowok sama cowok ini, ya, main buka-buka aja, nggak boleh itu. Aurat kita sama laki-laki dari pusar sampai dengkul itu nggak boleh lihat orang lain. Mau di kamar mandi, mau berenang, itu nggak boleh. Ya, apalagi perempuan. Ya, jadi kalau seandainya kita sholat di tempat seperti ini yang hukumnya makruh dan ada orang membuka aurat dan kita bisa melihatnya, wajib menutup pandangan mata. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, as-shalatu fi ma'tan. Ya, sholat di tempat
istirahatnya unta atau kandang unta dah kalau sekarang, ya. Ini juga makruh, apalagi kalau ada najisnya, karena khawatir namanya binatang kan nggak ada yang cebok kalau kencing, ya. BAB dia nggak cebok, maka ada bagian dari tubuhnya yang terkena najis atau membawa najis, sehingga kalau dia menetap di satu tempat, kandangnya misalnya, atau bukan kandang, yang penting tempat dia berdiam diri di situ, ini makruh, khawatir ada najis tercecer di situ, ya. Yang keempat, as-salatu fi majzarah, ya. Salat di tempat jagal, bekas tempat motong kambing, motong sapi, motong kebo, rumah jagal gitu. Walaupun udah disemprot, darahnya udah nggak ada, ini pun hukumnya makruh, ya. Seandainya ada darahnya kan ada najis, berarti nggak sah salatnya. Tapi kalau seandainya udah dibersihin, Ustaz, walaupun sudah dibersihin, karena itu tempat biasa terkena najis, jadi mustahdzar, tempat yang menjijikan, tidak tepat atau tidak layak digunakan untuk sholat, gitu ya. Yang berikutnya, as-salatu fil maqbarah allati lam tumbash, sholat di kuburan yang tidak digali. Nih, jadi sholat di kuburan hukumnya makruh. Ini kalau kuburannya nggak digali, karena ada kuburan ada dua macam. Ya, ada kuburan yang digali, ada yang tidak digali. Kayak di Ma'la di Mekah itu kuburan digali setelah sekian tahun. Karena kan orang ngantri giliran kubur di situ, ya. Itu setelah sekian tahun diperkirakan jasadnya hancur, digali, dipindahin, gitu ya, ganti orang baru. Kalau di kita ini rata-rata jarang kayaknya yang digali ya, karena tanah masih lebar. Atau nanti mungkin kalau tanah udah sempit, mungkin ya kuburan bisa kayak di Mesir, ada tingkat-tingkatnya, lantai 1, lantai 2 gitu, ditumpuk gitu, saking penuhnya tanah, ya. Kita alhamdulillah masih belum ngerasain begitu. Bahkan ada sekarang pemakaman yang elit, ya, semeter 100 juta apa gitu, ya, 3 kali berapa meter tuh. Ya, mungkin malaikatnya bayar dikit kali kalau situ, ya. Ini mahal banget kuburan, ya. Kuburannya mahal, tempatnya bagus, itu pemandangannya bukit indah, adem gitu ya. Nah, ini kalau seandainya kuburannya tidak digali-gali sampai sekian lama puluhan tahun, kita sholat di situ gimana? Hukumnya makruh, ya. Karena tempat menguburkan jenazah, apalagi kan Nabi melarang kita menginjak kubur orang. Ini waktunya bukan di atas kuburnya, bukan di sela-selanya maksudnya. Kan biasanya ada sela-sela di antar kubur tuh. Kita sholat di situ misalnya, gimana hukumnya makruh, ya. Kalau kuburan tidak digali, kalau digali bagaimana? Nah, kalau digali ini bisa dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena kalau digali itu khawatir ada tanah yang di bawah kan nyampur sama bagian tubuh manusia, yang hukumnya najis nanti naik ke atas. Nah, ini kita sholat di atas tanah yang bercampur dengan sesuatu yang najis, darah manusia segala macam, maka hukumnya tidak sah sholat kita. Ini yang dikatakan makruh kalau kuburan itu ya tidak digali-gali sama sekali, gitu ya. Baik, kemudian as-salatu fil masbalah, sholat di tempat orang buang sampah, ya, di TPA, tempat pembuangan akhir, ya. TPA apa benar? TPA ya. Soalnya TPA bisa jadi ke TPQ, itu mirip-mirip begitu. Taman Pendidikan Al-Quran TPA, ya. Tempat buang sampah TPA juga ya, singkatannya tempat pembuangan akhir ya. Makanya sekarang TPA diganti sama TPQ biar gak mirip sama tempat pembuangan akhir, ya. Nah, ini sholat di tempat seperti itu kenapa makruh? Ya karena pertama bau menyengat, yang kedua siapa tahu ada najis-najis di situ, nah, kita nggak tahu, ya. Nah, jadi kalau bisa jangan sholat di dekat-dekat tempat yang orang membuang sampah. Yang ketujuh, as-salatu fit thariq, sholat di jalanan tempat orang lewat, ya makruh ini, ya, kecuali lagi ada event-event tertentu. Anda nggak sengaja aja sholat di situ. Ya, ntar kalau mobil mau lewat kan repot, masa ngelaksonin kita, ya. Ada musik di jalanan, ini makruh. Kenapa? Mengganggu mengganggu lewatnya orang yang sedang berlalu lalang. Ini makruh, ya. Jadi cari tempat yang tidak mengganggu orang, kecuali memang momennya Jumat gak muat misalnya, ya. Tempat mobil pakai parkir mobil, itu lain cerita. Itu namanya waktu-waktu khusus. Enggak, di waktu-waktu tertentu ada sengaja sholat di jalanan, masuk ke kancit, dengar azan, daripada ke musola langsung sholat di situ dah, di tempat orang lewat. Ini makruh, walaupun sah, ya. Yang kedelapan, as-salatu fil kanisa wal bi'ah, sholat di tempat ibadahnya orang Yahudi dan orang Nasrani, sholat di gereja misalnya. Sah nggak? Sah, nggak masalah, ya. Sah, cuma makruh. Kenapa? Karena di situ biasanya terjadi kejadian di mana orang menyekutukan Allah. Seperti di gereja, ya kan, dia
ya, menyembah selain menyembah Allah, menyembah Tuhan Anak, Tuhan Ibu, ya Roh Kudus. Ini jadi tempat berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sholat di situ gimana? Sah-sah saja tapi hukum makruh. Begitupun tempat-tempat ibadah umat lainnya. Kita sholat di vihara, sholat di kelenteng misalnya, sholat di pura, itu gimana hukumnya? Makruh walaupun sah, ya. Baik, kemudian as-shalatu ala suthil Ka'bah, sholat di atas bangunan Ka'bah, ya. Misalnya kita di Ka'bah nih, kita naik ke atas manjat, sholat di situ, itu hukumnya makruh, ya. Yang afdal itu bukan di atas Ka'bah, tapi di dalam Ka'bah atau dekat dengan Ka'bah, bukan di atas Ka'bah, ya. Yang ke-10 as-shalatu fi batnil wadi ma'a tawaqi suyul, sholat di lembah yang kemungkinan terjadi banjir bandang, ya. Kalau di Hadramaut itu hujan sebentar juga bisa jadi banjir, karena mungkin dia kan datarannya pasir, ya, jadi tanah nggak nyerap, nggak ada pohon-pohonan lagi, jarang, jadi air itu nggak ketahan. Nah ini juga terjadi kemarin di mana tuh yang banjir bandang tuh, di TV berita ada tuh belum lama, aduh lupa saya nama, ya. Mana? Padang ya, di Padang, ya. Jadi tiba-tiba aja itu orang lagi mau liburan katanya gitu, tiba-tiba banjir. Emang mau hujan, ya, tapi biasanya nggak banjir, tiba-tiba tuh hujan, hujan besar terus banjir, dan banjir besar. Nah ini yang hal seperti ini, kalau seandainya jalanan yang mau kita tempati untuk sholat itu biasanya dilewati oleh banjir bandang, itu makruh di situ. Kenapa? Khawatir nanti lagi sholat ada banjir bandang, kan berantakan di sholat kita, ya. Nanti kita tenggelam ke bawah air, ya. Jangan di tempat seperti ini, ya. As-shalatu maudhi'al maksi, ya. Sholat di tempat orang berbuat judi atau tempat maksiat lainnya. Sholat di diskotik, ya. Dia dugem juga, cuma masih ingat sholat juga. Ya, bang, tempat sholat di mana? Nggak ada bang, diskotik bang. Ya sholat sini aja dah. Pikir. Nah itu tempat diskotik sholatnya gimana? Makruh, ya. Jadi tempat-tempat maksiat ini kita makruh mengerjakan sholat. Begitu juga tempat main judi, di pos ronda misalnya biasa main judi. Nonton asal lu sholat dulu. Habis sholat main judi lagi, jangan. Ya makruh, ya. Kalau bisa, ya mudah-mudahan dengan sholat yang dia kerjakan ini bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian as-shalatu fi suq, salat di pasar. Nah, artinya dalam pasar, ya. Makanya kalau seandainya kita bekerja di mall, di pasar, salatnya jangan di toko, kalau bisa di mana? Di musolahnya. Jangan di tokonya karena banyak orang lalu lalang, itu mengganggu khusyuk kita segala macam, ya. Kalau bisa di musolahnya atau di masjid yang ada di situ. Yang ke-13 as-shalatu amama adamiyin yastaqbiluh, salat di depan orang yang menghadap ke dia. Nah, ini makruh, ya. Makruh, tapi tidak dengan niat menyembah dia. Kalau menyembah dia jadi murtad, alhamdulillah. Enggak, ya. Ada orang lagi diri, kita salat depan dia. Nah, ini makruh dan menghadap ke kita gitu. Saya diri, Bapak salat depan saya, ini makruh, ya. Afdalnya cari tempat lain, ya. Yang ke-14 al-itan, makruh juga itan. Apa itu itan? Ittikhadul musalli, ya, maudhi'an yusalli fihi wa la yantaqilu anhu ila ghairihi. Yaitu salat di satu tempat tertentu enggak pindah-pindah, ya, kecuali imam. Misalnya Anda jadi makmum, ya. Pokoknya saya Ustaz sono aja, pojok aja, ya. Enggak pindah-pindah di situ aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di situ aja. Qobliyah, ba'diyah. Jadi orang udah tahu dah, oh tempatnya fulan tuh, tempat saya tuh, ya. Ini makruh. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpindah-pindah tempat, ini akan membuat saksi kita di hadapan Allah semakin sedikit. Sunnah kata Rasulullah, setiap tempat kita ibadah ataupun maksiat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat, afdalnya pindah-pindah. Makanya ulama itu kalau sholat fardu, kemudian dia sholat sunnah, pindah tempat. Jadi misalnya sholat fardu di sini, kita sholat sunnah geser atau mundur atau maju. Jadi tempatnya yang untuk jadi saksi dia nanti di hadapan Allah akan banyak, ya. Kecuali imam bisa pindah-pindah. Hari ini zuhur di sini, asar geser, ya. Maghrib geser, repot kalau gitu, ya. Apalagi udah ada mihrabnya, gimana geser mihrab? Nggak bisa, ya. Jadi kalau imam pengecualian. Cuma nanti setelah dia jadi imam untuk sholat sunnah, afdalnya pindah tempat lain, gitu, ya. Semakin banyak tempat yang kita ibadah, nanti akan semakin banyak saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau kita maksiat, ya. Malam ini dugem di Hakam, besok dugem di kota, besok dugem di Jakarta Barat. Itu ntar ngomong semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong apa pada kita, ya. Tangan ngomong, kaki ngomong, ya. Hati-hati nih, ya. Jadi usahakan perbanyak tempat atau perbanyak saksi kita di hadapan Allah yang membuat kita nanti mendapat ridho Allah. Artinya tempat kita ibadah, ya. Kita pergi pengajian, jadi tempat ini saksi di hadapan Allah. Kita pergi zikir, itu tempat itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ke-15, as-salatu musawiyan lil imam fil mauqif. Salat yang posisinya sejajar atau sama dengan imam. Ya, Anda kan makmum. Anda nggak mau depan di belakang dia, Ustaz. Kenapa? Teman saya sleting itu. Dia sama-sama manajer, ya. Jadi saya nggak mau jadi makmum di belakang dia, terus sejajar aja. Kan sama pangkatnya, nggak bisa. Yang namanya makmum di belakang. Ya, kalau Anda posisi salatnya sejajar sama imam, tapi tidak mendahului imam, sejajar sama imam, hukumnya makruh. Bahkan kata para ulama bisa menghilangkan pahala jamaahnya. Ya, jadi kalau Anda sholat sendiri jangan sejajar, berjamaah sendiri, ya cuma satu, jangan sejajar. Dempet sama imam cuma di belakang sedikit. Kalau kakinya imam begini misalnya, Anda begini. Jadi pas di belakangnya. Ini kalau sendiri, ya. Cuma kalau berdua, ya langsung di belakang imam dua-duanya. Ya, kalau misalnya pertama sendiri terus berdua ada lagi orang datang bagaimana? Ya, maka yang kedua itu posisi di belakang imam, yang di samping imam nanti dia akan mundur. Kalau yang di belakang imam nggak tahu, ya ada orang yang ngikut lagi, nanti kan selang-seling nih imam, sampingnya makmum, belakangnya makmum lagi. Gimana? Disunahkan bagi makmum yang baru datang ini menarik imam yang duluan, yang di depan dia. Tapi dengan syarat, sunnahnya itu kalau dia sudah takbiratul ihram, bukan sebelum takbir. Ini banyak orang awam ini sebelum takbir udah narik. Maksud narik sini ngasih kode gitu, ya. Harus suruh mundur, ya. Ini ngasih kode begini, sunnahnya itu sudah takbiratul ihram. Kenapa? Karena Anda ya disunahkan masuk shaf itu, membuat shaf yang lurus itu setelah Anda takbir. Kalau belum takbir, Anda akan mengganggu orang yang sholat. Sedangkan Anda tidak disunahkan mengganggu dia, tidak disunahkan menyuruh dia mundur. Nah, kesunahan itu sesudah takbir. Jadi banyak orang salah, ini keliru, ya. Harusnya mengasih kodenya itu setelah takbiratul ihram. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar. Kalau dia mundur sendiri, alhamdulillah, itu udah paham. Cuma kalau dia nggak mundur-mundur, kita kasih kode satu aja sekali aja, atau tarik begini dikit, ya, supaya dia mundur. Nah, yang mundur ini pun harus memperhatikan, jangan sampai mundurnya membatalkan sholat, ya. Karena di mazhab kita Imam Syafi'i, bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan besar, maka hukum sholatnya batal. Artinya mundurnya pun selangkah demi selangkah, jangan berkelanjutan 3 kali. Maksimal dua langkah, misalnya mundur begini, 1 atau 1, 2, berhenti dulu. Syukur subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada bilang syukuran qul huwallahu ahad, al-ikhlas, ya. Baru kalau sudah sejajar ya cukup. Oh, belum pas nih, masih kurang mundur lagi baru. Gitu. Jangan 3 angka berturut, 1, 2, 3, jadi batal sholatnya. Jelas kira-kira? Ya. Oke. Ini sejajar sama imam, ya, hukumnya makruh, ya. Kemudian makruhatun min nahiyati halil musalli. Makruh jika dilihat dari kondisi orang yang sholat. Ada orang sholat tapi dia dihukumi makruh melakukan sholat seperti itu. Siapa mereka itu? Yang pertama, as-salatu haqinan. Sholat dalam kondisi haqin. Apa itu haqin? Huwallazi yudafi'ul baul. Orang yang sholat sambil nahan kencing. Bahasa Betawi kebelet kencing. Ini kalau sholat nahan kencing repot ini, nggak bisa khusyuk, ya. Anda bayangin kalau, makanya usahakan ketika ingin memulai sholat kita sudah terbebas dari gangguan-gangguan, baik itu gangguan pikiran kita atau kondisi tubuh kita. Yang kebelet kencing dulu, yang pengen BAB dulu gitu. Yang lapar banget udah makan dulu supaya sholatnya bisa khusyuk. Ini tujuan semuanya ini untuk membantu khusyuk kita ketika sedang sholat. Nah, kalau sholat lagi kondisi nahan kencing, bagaimana khusyuknya? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, as-salatu haqiban. Sholat dalam kondisi haqib. Apa itu haqib? Alladzi yudafi'ul ghaid. Orang yang nahan buang air besar. Apalagi ini, ya. Coba Bapak dah lebih tahan mana, nahan kencing sama nahan buang air besar? Oh, lebih berat buang air besar nih. Sampai keringat dingin. Kalau nahan buang air besar. Kencing pun masih bisa nahan-nahan dikit. Cuma kalau buang air besar, udah nggak tahan dah. Ya, apalagi lagi diare, yang ada moncok terus itu, tahan-tahan juga keluar juga. Jadi kalau bisa buang air dulu sampai selesai, sampai tuntas, barulah kita sholat, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, as-salatu hasiqan.
Siapa itu? Yang ketiga, salat dalam kondisi hazin. Apa itu hazin? Alladzi yudafi'ur rih. Orang yang salat nahan kentut. Nahan kentut juga makruh nih. Ya, jadi kalau seandainya lagi salat pengen kentut, gimana nih Ustaz? Tahan apa enggak? Udah kentut aja. Ya. Kentut aja. Kenapa? Karena Anda tidak akan khusyuk kalau nahan kentut, nahan kencing, nahan BAB, nahan kentut. Kentut aja udah. Batal dong Ustaz, batal. Ya, cuma kalau buang air jangan buang air ya. Apa buang air? Jangan di celana jangan. Kalau kentut kan enggak ada najisnya. Setelah kentutnya batal, maka dia keluar dari jamaah. Keluar lagi. Oh, berarti saya ngelewatin orang sholat, nggak masalah. Ini udzur. Ya, entah keluar, cari pojokan, lewat pojok semuanya. Habis itu wudu, kalau masih ada jamaah, ikut berjamaah lagi. Ya, jadi jangan tahan-tahan. Dan ini juga kalau kita nahan ini semua, sering nahan kencing, nahan BAB, nahan kentut, ini bisa jadi penyakit. Ya, bisa jadi kencing batu, segala macam penyakit macam-macam. Ya, karena ini semua ini kan mengeluarkan kotoran ini salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangin kalau kita sehari nggak buang air, itu perut kayaknya kembung banget. Ya, kayak enak banget tuh. Sampai orang kadang dioperasi pengen buang air nggak bisa buang air. Sampai kadang kita beli obat pencahar tuh biar dia keluar gitu kan. Karena ini nikmat, ya. Jadi kalau memang sudah waktu keluarin, jangan tahan-tahan, jadi penyakit tak, ya. Kemudian yang keempat, as-salatu haqiman. Salat dalam kondisi hakim. Apa ini hakim? Hakim alladzi yudafi'ul baula wal gha'it. Lebih parah lagi. Salat nahan kencing, nahan BAB. Double ini mah. Ya, ini bagaimana kondisi salat ini? Ya, enggak bisa lurus dah, ya. Nah, belakang nahan, depan nahan. Enggak bisa salat dah. Kalau begini mendingan buang air dulu, ya. Yang kelima, as-salatu ta'iqan lit-ta'am al-hadir in wasa'al waktu. Salat dalam kondisi pengen makan, lapar dan pengen makan plus makanan udah ada dan waktu masih luas. Nah, ini makruh. Anda lapar, ya, pulang ke rumah habis sholat maghrib, pulang ke rumah dah nunggu isya, baca Quran, lapar nih belum makan, ya. Terus istri manggil, bang, sop udah matang nih bang. Di mana? Di meja. Di meja. Enak banget, udah pas lapar, ya, sop matang. Azan, Allahu Akbar. Gimana nih? Ya, makan dulu apa? Salat dulu. Yang afdol kalau Anda ingin makan, lapar, makanan udah ada, di syaratnya nih. Ya, pengen makan, makanan sudah ada, waktu masih luas. Artinya sholat juga, walaupun sekarang saya telat kan, ntar masih ada waktu nih, panjang nih, tak apa-apa. Ini afdolnya makan dulu. Kenapa? Karena kalau Anda maksain sholat dulu, Anda akan terbayang-bayang makanan tadi dalam sholat. Ya, sopo dimakan dan dimana nih, ya misalnya, ya dingin dah, ya pikiran lagi. Jadi, ketinggalan jamaah. Nah, walaupun ketinggalan jamaah, cuma gini caranya kata para ulama. Ya, berapa batasan supaya kita bisa nggak ketinggalan jamaah? Yang penting dikasih batasan itu sampai minimal keinginannya hilang. 3 sendok, 5 sendok cukup. Ya cukup saat cuma pengen doang, habis itu pergi. Jangan sampai nambah-nambah gitu kan. Kalau ini kecuali diharapkan ada jamaah lain lagi. Nggak apa Ustaz, jamaah pertama habis dan ada jamaah lagi, nggak apa. Cuma kalau kita tahu, kalau udah jamaah yang pertama jadi ini selesai nih, ada orang jamaah lagi nih, nah itu usahakan makannya itu jangan sampai nambah-nambah, sekedar ngilangin pengen doang. Nanti kan bisa nambah lagi sampai sholat, ya. Ustaz saya kira-kira 3 suap udah cukup dah, ya, atau 5 suap udah berangkat masjid. Itu tujuannya begitu, supaya kita sholat bisa khusyuk, nggak mikirin makanan, gitu ya. Tapi kalau diharapkan seandainya ada jamaah lagi, ya Bapak biasa saja, ya. Nah ini ya, yang termasuk makruh apabila kita pengen makan, makanan masih sudah ada, waktu masih luas. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, maka tidak dianjurkan langsung sholat. Misalnya pengen makan, ya makanan belum matang, ini nggak usah nungguin makanan, ya, karena nungguin makan lama. Udah masak setengah jam lagi deh Pak, ya ini kan sholat dulu, karena percuma nunggu juga kita akan ketinggalan sholat, ya. Atau misalnya pengen makan, makanan sudah ada, waktu mepet, zuhur tinggal 5 menit nih, perut lapar, makanan siap, gimana nih? Kalau saya makan dulu, habis zuhur, mendingan sholat dulu, nggak boleh kita makan dulu. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Lagi pengen makan, alias lapar, ya, makanan sudah siap dan waktu masih luas, syaratnya, ya. Yang kedua, yang keenam, as-salatu hafizan, ya. Salat dalam kondisi hafiz. Apa itu hafiz? Labisul khuffid thayyib.
kok sholat dalam kondisi memakai sepatu yang sempit. Nah, ini kan dalam bab masul khufain. Kita ini diperbolehkan khususnya bagi orang-orang yang musafir, orang-orang dulu nih, itu kan mereka pakai sepatu yang kuat dari kulit biasanya tuh, ya, kayak sepatu ninja. Memang kalau ninja bahan, ini kulit, ya. Ini boleh nggak nih kalau sedang wudhu nggak buka sepatu, cuma ngusap sepatu aja, boleh. Itu namanya masuk al khufain, itu diperbolehkan. Kalau seorang mukim itu sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Ya, nanti di bab itu udah dibahas benar tuh. Itu ada pembahasan khusus. Itu boleh ketika basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kaki nggak usah dibuka, tinggal usap doang. Itu diperbolehkan. Ya. Nah, tapi kalau ada sepatu sempit banget, ya, sepatu sempit sampai lecet, ini dipakai sholat makruh. Kenapa? Karena akan menyakitkan ketika melakukan gerakan sholat. Kan sholat kan posisinya nggak diri doang. Dia entar duduk, ya, dia kegencet segala macam kaki, segala macam, ya, tawarruk, iftirash. Ini menyakitkan kaki kita. Maka kalau memakai sepatu seperti ini, sunnahnya untuk dibuka aja, karena akan menyakitkan posisi sholatnya, gitu ya. Tapi ini di kita jarang terjadi nih. Di kita paling kaos kaki nggak memenuhi syarat ini, karena syarat-syaratnya khuf itu harus sepatu yang kuat dipakai berjalan sehari semalam kalau mukim, 3 malam kalau musafir. Kemudian air tidak boleh tembus, kalau kaos kaki kan tembus, ya. Ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak diperbolehkan menggunakan khuf. Artinya tidak diperbolehkan mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki, harus basuh kaki, ya. Kemudian syarat yang ketujuh, makruhnya as-shalatu ghadbanan, salat dalam kondisi sedang emosi. Nah, ini kalau lagi emosi jangan salat dulu. Nabi kan ngajarin, ya, kalau lagi emosi, ya, karena manusia kan wajar, manusia bisa marah, ya, sewaktu-waktu, ya. Kalau lagi emosi, kata Rasulullah berdiri, Anda duduk masih emosi, berbahan, ya, masih emosi, ambil air wudhu biar adem. Nah, udah ademan baru sholat, gitu, ya. Jadi usahakan kita kalau bisa nahan emosi. Rasulullah pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah kasih nasihat buat saya. Nabi kan kasih nasihat tergantung orangnya nih, ya. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah, ya. Tapi hadis ini bukan berarti tidak melarang kita marah sama sekali, enggak, ya. Marah dalam kondisi tertentu boleh. Seandainya marah apabila ada hukum Allah dilanggar, apabila ada penghinaan terhadap Allah, apabila ada penghinaan terhadap Rasulullah, boleh marah. Cuma kalau untuk urusan pribadi, ya, makanan kurang garam, sambal kurang pedas, misalnya teh kurang manis, ya nggak usah marah-marah. Apalagi sama istri, ya. Ini kan istri juga capek, ya. Dia nyapu rumah, ngepel rumah, ngurus anak, kurang dikit, ya, maklumin dah, ya. Mbak, kurang garam ditambahin aja dikit, kurang manis tambahin kurang dikit, gitu, ya. Kemanisan buang dikit air, kasih air lagi, itu kan gampang, nggak usah marah-marah, ya. Kalau memang tidak perlu marah, kita nggak usah marah. Khusus Rasulullah ini marah kalau ada hukum Allah yang dilanggar. Tapi kalau untuk urusan pribadi Nabi enggak marah, ya. Tapi kalau hukum Allah dilanggar marah. Nah, kita pun harus begitu. Kalau ada istri kita nggak sholat, anak kita nggak sholat, marah, jangan diem aja, ya. Anak kita nggak mau nutup aurat, istri kita nggak nutup aurat, marah. Ini diem aja, malah bangga, malah dibeliin baju yang mini-mini, yang seksi-seksi kita beliin. Ini namanya sengaja membantu orang lain bermaksiat. Nah, hati-hati nih, kita sebagai suami nanti akan ditanya, hadirin, sebagai ayah, sebagai bapak, kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente anak kasih istri, dididik enggak? Orang lain banyak yang jomblo enggak laku, kita alhamdulillah punya istri. Ente didik enggak tuh? Ente biarin enggak istri ente keluar rumah enggak pakai jilbab? Apa ente diam aja ketika istri ente keluar pakai baju you can see? Nah, ini ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kira jadi suami itu enteng. Ya, bapak biar rajin ibadah juga, ya, baca khatam Quran itu seminggu sekali, ya, bangun malam nggak pernah tinggal, puasa sunnah nggak pernah tinggal, masuk surga harusnya. Tapi gara-gara punya istri, ya, bapak biarin aja bermaksiat, bapak masuk neraka juga. Alhamdulillah min dzalik. Ya, hati-hati nih, ya, makanya pilih istri dari awal benar-benar, jangan cuma mikir yang cakepnya doang. Kira-kira nih istri kita mau nggak menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tuh udah dibicarain. Misal taruhlah istri kita awalnya nggak jilbaban, oke, nggak masalah. Tapi ngomong dari awal nih, kalau jadi istri saya bisa nggak mau jadi tutup aurat, ya. Oh, dibilang udah nggak usah ngatur itu dah, itu pribadi saya, itu jangan dah. Buat apa kita istri kayak gitu? Seandainya pun kita ibadah cuma gara-gara istri kita ditarik diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa? Ya.
Ustaz udah terlanjur Ustaz, udah nikah sama dia bagaimana ya? Bilangin baik-baik, nasihatin terus, jangan pernah patah semangat, bilangin terus. Takutin dia masuk neraka, takutin. Kalau nggak mau nih mah bapak jadi pos 2 nih, ya takutin aja. Ya walaupun nggak berani padahal, ya, takutin aja. Ya perempuan ntar insya Allah mau pelan-pelan ya. Ini, jadi jangan sholat dalam kondisi marah. Yang ke-8, as-sholatu na'isan, sholat dalam kondisi ngantuk. Nah, lagi ngantuk, jangan langsung sholat karena nggak bakal khusyuk kecuali waktu sholat sudah mepet. Ya, Ustaz, saya habis main futsal nih, ya. Azan zuhur, aduh, capek banget gimana Ustaz? Nah, ente kira-kira kalau ente tidur dulu, sejam cukup nggak? Saya sih sejam cukup Ustaz. Pasang meker udah bangun udah segar lagi. Nah, apa dah? Waktu masih lama, ya. Cuma kalau ente ngantuk, Ustaz, saya kalau udah tidur nih minimal 4 jam. Wah, ini jam 12, bangun jam 4 udah keburu asar bang. Gimana nih? Jangan tidur dulu, sholat dulu baru tidur. Jadi dilihat kondisi orang berbeda-beda nih. Ya, kalau masih bisa menahan ngantuk, ya. Kalau dia bisa tidur sebentar nanti sholat masih pada waktunya silahkan tidur dulu. Ya. Tapi kalau udah tidur gak bisa bangun lagi susah bangunnya. Kebablasan takut keluar waktu sholat, maka hukumnya ya tidak boleh Anda meninggalkan sholat, harus sholat terlebih dahulu. Bahkan kalau Anda tidur, tahu nih Ustaz, ini udah zuhur nih jam 12 nih, saya ngantuk nih, tidur aja dah. Kira-kira bangun nggak? Nggak bakal bangun, saya jarang, paling jam 4. Langsung Anda tidur, maka Anda hukumnya haram. Tidurnya hukumnya dosa, meninggalkan sholat hukumnya dosa. Hati-hati nih, ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian makruh juga as-salatu, ya, maksyufat ra'si wal mankib, salat dalam kondisi kepala dan bahu terbuka. Ya. Makanya mazhab Imam Syafi'i salat ya makruh kalau nggak pakai penutup kepala. Walaupun peci atau topi dibalik serada atau pakai, kalau orang Arab itu sorban dia ketika yang kita sebut dengan imamah itu kalau bisa seperti itu. Jadi kalau sholat tanpa menggunakan penutup kepala hukumnya makruh walaupun sah, ya. Nah, kalau makanya saya sering saranin sama para hadirin semuanya, ya, kalau bisa peci kantongin dah. Kalau malu pakai peci setiap saat, Ustaz saya nggak biasa Ustaz masuk ke mall pakai peci dan panggil Ustaz misalnya, ya. Nggak biasa nih Ustaz, gimana? Kantongin aja. Berapa gedenya sih peci? Yang tipis-tipis tuh, ya. Nah mau sholat pakai, habis sholat dikantongin lagi. Jadi hukumnya tidak terkena hukum makruh dalam mazhab Imam Syafi'i, gitu ya. Kemudian juga as-salatu fi thawbin, atau tadi dikatakan bahunya terbuka. Artinya gimana? Nggak pakai kaos sholatnya. Kan aurat kita kan dari pusar sampai dengkul doang, ya. Seandainya orang sholat cuma pakai sarung doang, kain sarung, pusar ketutupan, dengkul ketutupan, tapi baju nggak pakai, gimana? Sah sholatnya, tapi makruh begitu. Ya ini kan ente kan menghadap Allah, kecuali ente dalam kondisi sengsara, susah, itulah cerita. Nggak punya baju Ustaz, cuma sarung doang satu nih misalnya, itu sih lain cerita, udzur. Cuma kalau kita punya pakaian, tapi pas sholatnya begitu, gerah Ustaz, gerah tahan aja dikit. Ya, Anda aja kalau ketemu pacar wanginya minta ampun, bajunya cakep, ya sekarang ketemu Allah ngapa bajunya sembarangan? Harusnya kita menghadap sang Khalik kita yang memberikan kita nikmat harus dalam kondisi paling bagus, paling sempurna. Wangi, bersih, pakaiannya kalau bisa yang paling mahal. Kita enggak. Buat sholat pokoknya yang 50.000, ntar buat kondangan yang 300.000, 500.000. Ini kan kebalik ini, salah di kita nih. Harusnya kalau baju buat sholat paling mahal, begitu harusnya. Ya, gamis 2 juta misalnya kalau kita punya duit, ya. Kalau buat ke kantor, buat biasa aja, nggak usah terlalu, ya. Harusnya kita menghadap Allah lebih baik dibandingkan menghadap yang lainnya, ya. Kemudian as-salatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala 'ala 'atiqihi syai'a. Itu termasuk makruh juga salat tanpa meletakkan sesuatu di atas pundaknya, artinya enggak pakai sorban. Jadi termasuk saya makruh juga nih, yang enggak bawa sorban. Saya pakai sorban. Jadi sorban itu hukum pakai sorban sunnah sebenarnya. Ya, mau kiai, mau ustaz atau orang lain sunnah. Orang biasa pun sunnah pakai sorban. Cuma di kita enggak biasa gitu ya. Di kita kalau pakai sorban tuh ustaz. Kalau enggak pakai sorban, kalau belum ustaz belum kayaknya enggak pakai sorban. Kalau pakai sorban enggak pantas. Sebenarnya enggak. Ya, pakai peci putih harus sudah haji. Kalau belum haji nggak pantas, enggak, sama aja. Ya, nggak ada bedanya mau ustaz mau enggak. Ya, pakai peci putih, pakai sorban. Kalau khususnya minimal lagi sholat. Ya, kalau bisa seperti itu. Oh ustaz saya malu, ya minimal kalau di rumah lah pakai sorban. Ya, sunnah itu begitu. Ya, niatkan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, as-salatu fi thawbin fihi tasawir aw syai'un yulhi. Salat menggunakan baju yang ada gambarnya atau tulisan-tulisan yang bisa menghilangkan khusyuk, walaupun bukan kita tapi orang lain.
Ustaz, saya sih nggak hilang khusus saya. Ya kan ada yang make, yang lihat orang lain. Misalnya gambar macan di punggungnya, ya orang kan lagi sholat di belakangnya ngeliat gambar jadinya. Walaupun salah juga dia, kan sholat harusnya lihat tempat sujud. Ya namanya orang sholat iseng aja matanya. Wah lihat macan, jadi pikirin macan gitu. Atau ada tulisan, ya jangan lihat-lihat, yang lihat monyet, kan kita jadi mikir, jadi baca sholatnya. Nah, ini kalau bisa hal seperti itu jangan. Jadi sholat kalau bisa bajunya yang polos atau ya garis-garis biasa gitu. Gak usah pakai ada gambar-gambar macam-macam atau tulisan yang bisa membuat hilang khusyuk orang lain. Ya, kemudian al-isbal, makruh sholat dalam kondisi isbal. Nah ini masalah isbal ya. Isbal itu apa? An yursila thawbahu hatta yusibal ard. Isbal itu memanjangkan pakaian, celana atau sarung dia atau baju gamis dia sampai menyentuh tanah, itu isbal namanya. Ya, ini makruh nih. Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya orang yang berpakaian dengan cara isbal, dia akan dibakar dengan api neraka. Tapi ada dalam hadis itu dikatakan ada ilahnya, ada alasannya. Khuyala di sini apabila dia niat sombong. Karena orang dulu kan gini bang, orang dulu itu bahan mahal, sudah kayak kita sekarang ya, yang pernah juga ada. Pakaian itu perkara yang mahal, ya. Nah, kalau ada orang pakaiannya sampai nyengser tanah, itu berarti dia orang kaya. Lihat kaisar Cina tuh, bajunya nyengser gitu ya. Kemudian orang-orang kerajaan Inggris tadi kalau pernikahan sampai ya bajunya berapa meter tuh nyengser, sampai diangkat-angkat sama dayang-dayangnya. Nah ini menunjukkan kekayaan dia. Nah, karena ada niat khuyala di sini, niat kesombongan, menunjukkan kekayaan dia, maka dihukumi haram. Ya, kalau sudah haram bisa jadi dia akan masuk neraka. Kenapa neraka? Bukan karena dia baju kepanjangan, bukan. Cuma karena ada unsur sombongnya. Sedangkan Allah mengatakan kesombongan itu adalah sorbanku, kata Allah. Kalau ada orang yang menggunakan sorbanku, maka dia akan berperang dengan saya, kata Allah. Nah, jadi kadang ada saudara-saudara kita sebagian, maaf ini, kalau bahasa saya agak lebay, gitu ya. Kalau orang pakai celana lewat mata kaki, Anda masuk neraka, ya Allah. Ya. Kan ini kan terlalu gampang banget mengeplot orang masuk neraka. Ya Ustaz, saya kan sholat Ustaz, cuma gara-gara celana saya ngelewatin mata kaki saya masuk neraka. Enggak. Ya, isbal di situ pakaian sampai menyentuh tanah, ya, kemudian ada niat khuyala di situ, menyombongkan diri dengan pakaian itu. Ini unsur sombongnya itu bisa bikin orang masuk neraka. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, kemudian celananya, tas sarungnya di bawah mata kaki, gimana? Sah saja. Makruh nggak? Nggak, tidak makruh. Ya, kalau sampai menyentuh tanah bisa makruh. Ya, kalau sampai menyentuh tanah plus niatnya sombong, nah ini sombongnya itu bisa bikin masuk neraka. Hati-hati jadinya. Ya, kadang saya maaf sedih gitu. Ada saudara-saudara kita begitu tuh. Ya, kalau sarungnya atau celananya nggak di atas mata kaki, berarti ahli neraka. Ya, kayaknya neraka itu gampang banget. Emang neraka punya siapa neraka? Ya, neraka itu punya Allah. Andanya mampir ke surga belum pernah bilang orang masuk neraka. Ya, yang itu lihat dulu surga dulu. Nanti surga apa enggak? Lihat dulu baru ngatain orang masuk neraka. Ya, dia sudah lisan kita harus hati-hati, harus jaga benar-benar. Jangan kita gampang mengecap saudara-saudara kita, Anda ahli syirik, Anda ahli nar. Nauzubillah min dzalik, enggak boleh tuh. Ya, cuma gara-gara pakaian doang orang dia sholat juga, dia puasa juga, ibadah juga, Anda kok bilang dia masuk neraka? Ya, yang masuk neraka tuh orang-orang kafir jelas tuh. Ya, yang matinya kafir. Kalau saudara Anda sama-sama syahadat, apa Anda bilang dia ahli neraka, ahli syirik? Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, para ulama kita, orang-orang soleh sangat-sangat menjaga lisan untuk mengkafirkan orang lain. Hati-hati, nggak segampang itu. Sekarang orang-orang sekarang maaf gampang banget ngafir orang lain. Ya jangan, ya. Ahli sunnah wal jamaah tidak seperti ajarannya. Nggak mudah kita mengkafirkan orang lain. Kata Rasulullah, lebih berat Anda mengatakan orang lain kafir, ya, itu lebih berat dosanya dibandingkan Anda sendiri murtad. Nauzubillah. Udah Anda murtad kan nggak mau bilang orang kafir, berarti kita bisa jadi murtad juga. Kita murtad, orang lain jadi murtad gara-gara kita bilang seperti itu. Nauzubillah, hati-hati nih. Benar-benar jaga lisan kita. Ini kan faham-faham ini yang baru-baru begini nih, baru-baru masuk Indonesia. Banyak ini sekarang digunakan, dipahami, dipakai sama pemuda-pemuda yang baru-baru mencari-cari ilmu agama. Cuma kadang-kadang gurunya seperti itu. Jadi nauzubillah, maaf ya, orang-orang ziarah dibilang syirik, orang-orang maulid hadir maulid dibilang bid'ah, syirik. Gampang, kalimat syirik itu kayak enteng banget gitu. Ya, hati-hati nih, ya.
Ngaji dulu yang benar, ngaji yang benar, ya. Jangan cuma satu guru bahas hadis, bahas Quran, bahas kalau istimewa para ulama, baru Anda ntar bisa berkomentar. Jangan baru tahu dari si Ustadz Fulan pulang ke rumah, Bapak jangan talent, kenapa Bapak syirik? Ya baru pulang ngaji ketemu adiknya pulang ziarah kubur, jangan ziarah, kenapa syirik? Oke, gampang banget syirik itu, nggak sembarangan hadirin. Ya, jadi tolong jaga lisan kita, hormati perbedaan pendapat. Anda pun punya ilmu, guru-guru kita pun juga punya ilmu. Semua punya dalil, jadi hormati dalil masing-masing. Selama dia masih baca syahadat, ya masih sholat sama, Qurannya sama, nabinya sama, itu saudara. Jangan dikafir-kafirin. Itu pesan saya kepada semua yang saya suka isi pengajian. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian berikutnya akan kita bahas lagi nanti, makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunnah. Perkara yang makruh dalam salat dilihat dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan apa saja itu, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Kalau enggak ada, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, oke, kalau enggak ada, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat, ilmu yang bisa membuat salat kita lebih benar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin meningkatkan takwa kita, cinta kita pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon mati kita dalam husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab, berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sebelum saya tutup, saya juga minta maaf ya karena mau masuk bulan suci Ramadan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kurang tepat atau tersinggung dengan ucapan saya mohon dengan sangat dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sehingga kita masuk Ramadan nanti mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, antara kita semua tidak ada lagi himpitan dosa, tanggungan dosa, kita sudah saling maaf-maafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.